Oke, sudah terekam. Ya. Oke, kita akan mulai ya perkuliahan kita hari ini. Materinya mengenai distribusi peluang. Saya akan share materinya. Ini. Apakah sudah tampak kalian semua ya? Sudah, Bu. Jelas, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kita mulai ke distribusi peluang ya. Jadi distribusi peluang ini pentingnya apa sih? Kalau kemarin kita belajar tentang permutasi, kombinasi, ya kan? Kita belajar tentang faktorial, kan gitu kan? Kita kan belajar tentang yang namanya teori peluang. Nah, teori peluang itu banyak banget modelnya, jenisnya, gitu. Variasinya banyak banget. Kapan sih kita pakai kombinasi? Kapan sih kita pakai permutasi? Ini permutasinya apa yang bagaimana sih? Apakah ini kejadian yang bersyarat gitu kan? Atau yang seperti apa? Saling bebas gitu kan, saling lepas gitu kan? Itu memang kita harus biasa latihan gitu. Kita biasa latihan kita bisa tahu gitu. Namun ya, dengan keberadaan distribusi peluang sebenarnya memudahkan kita untuk menentukan ya, untuk menentukan ini susunannya tuh masuknya ke distribusi peluang mana sih gitu. Sehingga harapannya dengan kita mengetahui distribusi peluang, kita jadi tahu nih gitu. Oh, pakai rumus yang menggunakan ini konsepnya konsep binomial nih. Kalau B itu kan 2. Oh, berarti kejadian ini menghasilkan dua kemungkinan gitu. Berarti kita pakai distribusi binomial. Oh, berarti distribusi binomial peluang distribusinya seperti ini, caranya seperti ini gitu, ya. Nah, itu keperluan kita untuk mengetahui distribusi probabilitas, ya. Jadi apa sih yang disebut dengan distribusi probabilitas? Distribusi probabilitas itu adalah sebuah susunan distribusi yang mempermudah kita sebenarnya untuk mengetahui ya probabilitas dari suatu peristiwa, probabilitas atau peluang dari suatu peristiwa, atau ini adalah merupakan hasil dari setiap peluang dari peristiwa. Jadi ini adalah sebenarnya hasil dari suatu eksperimen atau percobaan gitu. Dia membentuk suatu pattern tertentu, pola tertentu gitu, sehingga bisa dibuat semacam distribusi atau rumus-rumus tertentu gitu. Nah, sebelum kita membahas mengenai distribusi peluang ya, terlebih dahulu kita perkenalkan dulu yang namanya variabel acak atau random. Sering ya kita ngomong, kamu random banget hari ini gitu kan. Nah, aku pun juga kemarin ngerasa random nih gitu kan, random, tiba-tiba gembira gitu, sebelumnya gembira, tiba-tiba sedih gitu kan. Itu random gitu kan. Random dalam pengertian bahasa slang, bahasa sehari-hari gitu. Tapi kalau saya lebih setuju nih pengertian bahasa slang random sehari-hari anak sekarang ya, ketimbang yang kemarin saya beberapa pertemuan saya sebut dengan kata modus gitu kan. Modus istilah statistik dengan modus istilah pergaulan bahasa pergaulan sekarang itu jauh banget meleset pengertiannya. Tapi randomnya anak sekarang yang nyebutnya random dengan randomnya istilah statistik itu nggak terlalu jauh berbeda ya. Ya, jadi random itu adalah variabel yang nilainya muncul melalui suatu proses peluang. Kita nggak tahu nih peluangnya kapan nih kita nih mood gitu. Kan bisa aja kan, kita bisa mood, bisa lagi nggak mood gitu kan. Gitu. Jadi dalam suatu waktu tertentu gitu kita bisa terjadi suatu kejadian-kejadian random gitu, perasaan-perasaan kita itu gitu kan. Nah, variabel random ini adalah variabel yang kembali lagi saya sebutkan ini muncul melalui proses peluang gitu kan. Nah, berarti ada dong variabel yang munculnya tidak melalui proses peluang, ada, yaitu variabel yang tidak acak atau yang disebut dengan non-random gitu. Nah, variabel random itu dibedakan menjadi 2. Ada variabel random discrete dan ada variabel random continue gitu. Nah, disebut variabel discrete jika nilainya itu terputus-putus, terpilah-pilah gitu. Jadi kayak seperti kalian menghitung sesuatu. Ngitung nih, saya ngitung nih ada 18 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 18. Itu adalah contoh untuk variabel acak diskrit. Gitu. Misal, contoh, jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai A di kelas ini.
kalau ada 18 orang seluruhnya dapat nilai A, berarti saya hitung aja ada 18. Itu dia nilainya terpisah-pisah satu-satu gitu. Kemudian jumlah iklan 30 detik di RCTI dari jam 20 sampai 23 itu juga dicacah, dihitung. Berapa sih yang iklannya yang panjangnya 30 detik gitu. Oh iklan ini, 1, iklan itu, 2, oh iklan anu, 3 kan gitu. Itu variabel acak diskrit ya. Kemudian variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu itu adalah yang distribusi variabelnya kontinu. Kontinu itu seperti apa sih? Jadi dia itu berisi satu dari sekian banyak nilai yang jumlahnya tak terhingga dalam batas tertentu. Wah, bahasanya panjang gitu. Ya, jadi dari hasil suatu pengukuran contohnya. Misalnya mengukur misalnya berat badan setiap siswa di kelas ini. Aku pengen tahu berapa sih berat badan setiap siswa di kelas ini. Oh, misalnya si A langsing nih gitu kan. Si A langsing kan kelihatan mungkin 60 kilo. Nah, kalau dia berdasarkan pengukuran, ya pengukuran itu kan ada nilai presisinya. Bisa jadi ada koma-komanya di belakang. Kalau pengukuran itu presisinya tinggi, gitu, komanya akan semakin banyak, begitu. Nah, kalau kita kumpulkan dari beberapa macam pengukuran, misalnya nimbang pakai timbangan, si Al nimbang pakai timbangan berat badan di posyandu, gitu ya. Nah, sama timbangan di rumah, sama timbangan mungkin di dokter, sama timbangan di mana gitu kan. Mungkin katakanlah timbangan di pasar misalnya ya, dia nimbang berat badan dia gitu kan. Itu bisa jadi bervariasi timbangannya, koma-komanya. Walaupun 60 tapi beda deh. Ada yang 59,8, ada yang 60,2 begitu. Nah, karena variasi dari timbangan ini memunculkan yang namanya selang interval begitu. Oh, jadi kalau si Al itu ngaku dia berat badan 60 itu hanya sebagai bagian dari selang interval. Sebenarnya berat badan si Al itu 59,2 sampai 60, saya katakanlah 3 kan kayak gitu. Nah, antara 59,2 sampai 60,3 itu kan banyak angka di situ. 59,2 ada 59,21, 59,23, 59,25 dan seterusnya. Itu banyak angka tak terhingga di situ gitu. Nah, itulah yang disebut dengan variabel acak kontinu. Nah, kemudian ini juga ngukur lagu, lamanya lagu itu juga mengukurnya pakai apa? Oh, ngukurnya pakai timernya mungkin stopwatch gitu kan, pakai stopwatch dia sampai ada berapa detik tertentu. Dan ada juga stopwatch yang bentuknya tuh lebih presisi lagi, lebih kecil, jadi seperberapa detik ada gitu. Atau mengukurnya pakai waktu jam dinding kalian gitu kan, yang bulat, yang berputar terus. Nah, itu bisa. Nah, karena adanya perbedaan satu dengan yang lain berdasarkan alat ukur, makanya panjang lagunya Noah itu dinyatakan dalam bentuk interval. Oh, panjang lagunya Noah itu antara 3,1 menit sampai 3,2 menit. Let's say seperti itu. Antara 3,1 sampai 3,2 itu kan ada 3,1111, 3,112 dan seterusnya sampai 3,2. Artinya ada yang disebut dengan kontinuitas atau interval ya. Ada lagi nih biar kita bisa memahami mengenai perbedaan antara variabel acak diskrit dengan kontinu. Contohnya nih kayak seperti kalau yang acak diskrit itu ya, variabel randomnya tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam setiap interval. Nah, jadi kalau dikatakan diskrit berarti dia itu tidak mengambil seluruh nilai. Jadi dia mengambil satu bagian saja gitu kan, satu nilai saja perwakilannya. Dan nilainya itu merupakan bilangan bulat, bilangan asli dan tidak berbentuk pecahan. Gitu. Terus kemudian contoh ya, banyaknya permukaan angka atau gambar dalam pelemparan sebuah koin. Dalam pelemparan sebuah koin, banyaknya angka kan ada satu angka. Banyaknya gambar ada satu gambar begitu. Jumlah anak dalam keluarga itu
bilangan pecahan nggak? Enggak lah ya. Wah, anak saya gitu. Anak saya ada 3, tapi lagi hamil istri saya, berarti 3,5. Enggak gitu, Fulguso. 3 aja, gitu ya. Berarti yang itu belum dihitung seperti itu. Jadi harus ada perjanjiannya, gitu kan. Oh, saya apalagi ya? Saya punya motor 2. Nah, 2, tapi yang satu habis kecelakaan, Bu, gitu. Jadi udah hancur bannya, udah nggak bisa dipakai. Nah, nggak bisa. 1,5 dong, Bu. Enggak, 1 aja. Kalau 2 aja. Itu yang disebut dengan variabel acak diskrit, ya. Sedangkan kontinu tadi saya sudah jelaskan panjang lebar, ya. Itu disebut dengan kontinu. Nah, terus kemudian, nah ini tadi udah jelaskan nggak usah. Nah, ini. Sekarang kita masuk ke beberapa jenis distribusi peluang. Tunggu. Ini ada yang ngechat. 6, Bu. Oh ya, oke. Yang tadi pertanyaannya. Oke, apa sih yang disebut? Yang pertama, distribusi peluang yang pertama itu adalah distribusi binomial. Nah, distribusi binomial ini apa sih? Nah, ini adalah distribusi di mana peluang suksesnya itu adalah P dan peluang gagalnya adalah Q, di mana Q itu adalah 1 min P. Ingat ya, konsep komplement. Kemarin kita belajar konsep komplement. Kalau satunya itu perempuan, berarti yang lainnya laki-laki. Laki-laki. Ya benar, laki-laki. Perempuan sama laki-laki. Terus kemudian kalau satunya sukses, yang satunya gagal. Kalau satunya mungkin katakanlah hidup mati kan gitu. Jadi yang peluang-peluang suksesnya itu saling berkomplement. Nah, ini adalah konsep dari distribusi binomial gitu ya. Nah, jika probabilitas sukses dari X dari N percobaan, apa sih maksudnya nanti kita bahas di situ ya. Jadi ada probabilitas sukses dari X dari N percobaan. Itu dirumuskan dengan probabilitas P ya dalam kurung X besar itu ada suatu kejadian ya di mana kejadian yang diinginkan adalah sebanyak K gitu kan. Ya let's say misalnya katakanlah kejadiannya berapa kali gitu. Dari setiap kali percobaan gitu katakanlah sebanyak K, nanti dirumuskan sebagai kombinasi NK. N itu adalah banyaknya kejadian, K itu adalah peluang sukses dari suatu percobaan. Dikali P, ya pangkat K, dikali Q, pangkat N dikurangin K, sama dengan N faktorial, dibagi K faktorial dikali K, N dikurangin K faktorial. Ini kan sebenarnya rumus kombinasi yang kemarin kita pelajari. Ini yang ini. Ini yang ini adalah kombinasi yang ini dijabarkan. Dikali P pangkat K, dikalikan Q pangkat N dikurangi K ya. Untuk kejadiannya adalah 0, K-nya kejadian K adalah 0, 1 2 3 sampai N banyak percobaan. Contoh soalnya nanti kita coba dulu. Nah, tadi nih saya jelaskan dulu mengenai distribusi binomial ya. Jadi distribusi binomial ini digunakan dari suatu proses sampling dengan proses yang namanya proses Bernoulli gitu. Proses Bernoulli ini ya proses yang menghasilkan 2 kejadian gitu, di mana satu kejadian dengan kejadian yang lainnya itu saling berkomplement ya. Terus kemudian nah, saya berikan ini contoh ya. Ini adalah pelemparan mata uang koin sebanyak 3 kali. Kemarin kita sudah belajar mengenai diagram pohon. Nah, diagram pohon untuk pelemparan mata uang koin sebanyak 3 kali adalah sebagai berikut. Nah, kita tahu bahwasanya koin itu terdiri dari angka dan gambar. Ini adalah percobaan yang pertama dengan melemparkan 1 kali koin, gitu kan. Terjadi angka dan gambar. Kemudian percobaan yang kedua kita lemparkan lagi koin tersebut, tapi kita tetap memperhitungkan kejadian yang pertama, berarti pelemparan yang pertama. Artinya di sini nanti akan ada ranting atau cabang. Dari sini nanti AG juga, yang di sini juga jadi AG juga gitu kan. Kemudian kita lemparin lagi nih koin yang ketiga dengan memperhatikan pelemparan koin pertama dan koin kedua gitu. Jadi di sini nanti akan ada
kejadian A dan G gitu kan, dan di sini juga ada kejadian A dan G, jadi batangnya cabangnya nanti ada A dan G, di sini A dan G, ini A dan G juga, dan seterusnya. Nah, dari sini kita akan dapatkan berapa sih ruang sampel dari pelemparan mata uang koin sebanyak 3 kali. Ya, dari sini ini kan didapatkan ini AAA ya. Ini AAA gitu kan. AAG, AGA, AGG, AGG gitu kan. AGG berarti angka, gambar, gambar. GAA, gambar, angka-angka. GAG, gambar, angka, gambar. Dan GGA, gambar, gambar, angka. Ya. GGG, gambar, gambar, gambar. Nggak ada GGS ya, GGS nggak ada. GGS itu bukan ganteng-ganteng sampel, bukan S itu bukan ganteng-ganteng serigala, bukan, nggak ada, karena ruang sampelnya cuma angka dan gambar gitu. Nah, berarti di sini kita dapatkan ruang sampelnya adalah sebanyak 8 ya. Banyak 8 karena kita tadi sudah hitung nih 8 gitu kan, ada 8, NS sama dengan 8. Dan nah, ini yang disebut dengan yang namanya tadi, kita mau pengen apa sih? Kita pengen meneliti apa sih? Oh, saya pengen meneliti bagaimana mendapatkan angka. Bagaimana mendapatkan angka? Oh, kita tahu angka itu terjadi sebanyak 0 ya kan. 0 itu kan berarti kan tidak ada angka di situ, berarti kayak seperti GGG gitu kan. Terus kemudian 1 angka, ya kan. Kemudian 2 angka, dan terakhir 3 angka. Kenapa tidak ada 4 angka, Bu? Lah, koinnya cuma 3. Ya. Nah, sekarang kita akan mencari ya bentuk distribusi peluang. Saya gambar. Nah, kita sekarang akan coba mencari 0 angka. 0 angka itu apa sih? Berarti 0 angka itu G, G, ya kan? Oke. G. G di sini ada berapa G-nya? G itu cuma ada 1 kan? Nih, berarti dia ada 1 dibagi seluruhnya. Sampelnya ada berapa? Ada 8. 1/8. 1/8 kita cari dapatnya adalah 0,125. Gitu ya. Kemudian untuk yang angkanya cuma 1, angka cuma 1 apa aja nih? Angka cuma 1 nih, 1, ya kan? Nah, ini saya agak bedain ya. Terus ini yang angka 1 nih, itu. Ini juga angka 1 kan? Ini kan juga angka 1 kan? Terus apa lagi angka 1? Oh, ada 3. Berarti angka 1 ada 3 ya. Berarti AGG, GAG, dan GGA. Ini berarti bisa ditulis juga nggak apa-apa. AGG, terus kemudian di sini GAG, dan ini lagi GGA ya. Di sini ya. Nah, berarti kan ada 3 nih. 3/8. Dapatnya 0,375. Ya. Kemudian yang 2 angka. Yang 2 angka apa sih 2 angka? Kalau 2 angka itu berarti kan ini nih. Nah, ini 2 angka. Nih. Yang 2 angka ini kan. Nah, itu kan. AG, terus AGA, terus GAA tuh. Nah, begitu. Oke, kan ada 2 angka kan? Angkanya ada 2. Ini berarti ada berapa kejadian? Ada 3/8. Kemarin kita sudah belajar mengenai peluang ya. Rumusnya sudah tahu ya. Kemudian yang terakhir adalah 3 angka. 3 angka berarti seluruhnya angka kan gitu. Wah, adanya ada ini nih. Nah, ini misalnya katakanlah. Nah, nih. Segitiga ini. Ada 1, cuma ada 1. Berarti ada 1/8. Dapatnya seperti ini. Nah, tabel inilah yang disebut dengan tabel distribusi peluang. Nah, kalau Anda jumlahkan seluruh kejadian ini, X, ya kan, yang angkanya 0, angkanya 1, angkanya 2, angka 3, Anda jumlahkan 0,125, 0,375, tambah 0,375, tambah, oh sorry, ini salah nih. Ini harusnya 0,125 ya. Dijumlahkan dapatnya adalah 1. Begitu. Nah, itu yang disebut dengan distribusi binomial. Nah, nanti ketika kita latihan contoh soal, nanti kita akan belajar menggunakan tabel juga. Ada tabelnya nanti. Ada tabel distribusi binomial. Oke, kita mulai ya. Kita ke latihan soal. Oke, kita punya soal sebagai berikut nih. Soal yang pertama, ya. Suatu pasangan
suami istri yang baru menikah merencanakan untuk mempunyai 5 anak. Wah, itu ya. Jadi kalau kalian udah nikah, boleh nih punya perencanaan ya. Nih, mau punya 5 orang anak nih kayaknya. Gitu ya. Saya sih nggak pernah merencanakan ya sama suami. Sedapatnya aja, tapi banyak juga yang merencanakan nih gitu kan. Dia ingin merencanakan 5 orang anak gitu ya. Berapa peluang terdapat 3 diantaranya anak itu laki-laki? Mungkin ya, ini ahli statistik nih, dua-duanya suami istri ya, sehingga dia ingin coba mencari berapa sih peluang kalau aku pengen punya anak 3 laki-laki nih, gitu ya. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya konsepnya yang dipakai adalah di binomial. Kenapa binomial? Kenapa binomial? Karena setiap kelahiran itu menyebabkan setiap kelahiran itu, jadi ini kejadian binomial nih. Kejadian binomial. Kenapa? Karena dari setiap kelahiran itu kan pasti akan ada 2 kemungkinan, ya kan? Yaitu lahirnya laki-laki dan lahirnya perempuan. Ya, jadi kita sudah tahu ini pasti pakai kejadian binomial. Nah, di sini masing-masing kejadiannya ini kan ada peluangnya. Peluang laki-laki, ini saya ganti jangan P ya, jadi karena biar nggak ini dengan P juga gitu. Ganti wanita aja ya. Nah, jadi peluang wanita. Itu kan di dunia ini kan cuma ada wanita dan perempuan, wanita dan laki-laki ya. Jadi kan peluangnya kan setengah nih. Ya kan? Peluangnya setengah. Oke, nah sudah dari situ ya kita kan ingin mendapatkan yang namanya peluang dari 3 laki-laki ya. Jadi di sini peluang 3 laki-laki. Jadi kita nanti rumusnya gini, peluang. Jadi kita pakai rumus ini ya, peluang dari kejadian X sama dengan nah, K ini nih adalah K-nya. Nah ini adalah K-nya. Gitu. K kecil nih yang ini nih. Tuh, gitu ya. Ini 3 dalam kurung ya sama dengan gitu. Kemudian kita cari kombinasi dari N-nya ada berapa kelahiran? Ada 5 kelahiran. Kemudian kita ingin 3-nya laki-laki kan gitu. Nah terus kemudian di sini P, kita tulis P ya. P dan Q ya. Di sini di sini kita ambil P-nya kan laki-laki ya. Jadi P-nya di sini yang laki-laki. Oke. Saya hapus aja. Saya ganti aja. Kita ambil yang peluangnya laki-laki. Yang peluang laki-lakinya ini berarti langsung di sini adalah setengah. Ya, pangkatnya adalah pangkat di sini pangkat K. K itu berarti 3 kan? Di sini pangkat 3. Kemudian dikurangin dari, perhatikan di sini peluang wanitanya berapa? Setengah. Berarti setengah juga, ya kan? Dipangkatin berarti 5 dikurangin 3. 5 dikurangin 3 itu adalah 2. Ya, perhatikan. Saya tulis aja 5 dikurangin 3 gitu. Ya. Nah, dari sini kombinasi 5-3 kemarin udah diajarin ya, namanya kombinasi berarti 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial ya. Setengah pangkat 3 itu adalah 1/8 ya kan? Ini setengah pangkat 2 ya, setengah pangkat 2 adalah 1/4. Nah, dari sini kamu coba cari 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial itu berapa gitu kan. Ini adalah perkalian 5, 4, 3 faktorial ditutup di sini kan begitu ya, kemarin sudah diajarin untuk faktorial tuh. Gitu kan. Nah, 2 faktorial ini kan 2 kalikan 1 begitu ya. 2 kali 1 itu adalah 2. Berarti 5 kalikan 2 hasilnya 10. Berarti ini hasilnya 10 selesai. Ya. Berarti yang ini hasilnya 10. Berarti kan 10 dikali 1/8 dikali 1/4. Ya. Corati. Bagi 2 5 ya. Bagi 2 ini kan 4 gitu kan. Berarti jawabannya adalah 5/16 ya. 5/16 ini jadi persentase berapa? 31,3%. Silakan kalian cari yang persentase. Bisa kan cari persentase? Atau nggak pakai persentase juga boleh ya. Ini kalau mau cari kan misalnya adalah 0,313. Boleh, nggak pakai persentase boleh, pakai persentase bagus lagi. Gitu ya. Jadi, di sini kalimatnya. Jadi peluang pasangan suami istri, Pak Sutri ya, Pak Sutri
Memperoleh 3 anak. Jangan lupa ya, kalau bikin soal harus ada kata-kata analisisnya. Jangan tiba-tiba dapat begitu tiba-tiba di garis 2 aja, jangan. Pakai kata-kata di bawahnya gitu. 3 anak laki-laki dari, nah ini tulisannya dari yang ini ya, tulisannya jangan ngikutin saya banyak disingkat-singkat. Nanti kalian dilengkapin aja. Dari 5 anak adalah 31,3%. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba soal yang lain. Oke, kita coba ini ya. Kita coba ini. Ini ada soal UN ini sebenarnya ya. Kita kerjakan ya. Jadi seorang penjaga gawang profesional mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 35. Gitu ya. Dengan peluang 35. Oh, 35, maaf. Peluangnya nggak 35, salah, 3/5. Nah, ini. Nih, 3/5, maaf. Diganti ya. 3/5. Nih, peluangnya 3/5 nih. Salah nih soalnya. Nah, peluang itu nggak ada yang lebih dari 1. Peluang 3/5. Nah, dalam sebuah kesempatan dilakukan 5 kali tendangan. Peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti adalah, kita perhatikan di sini ya. Di sini ya, di sini yang diinginkan apa? Mampu menahan tendangan penalti gitu kan. Artinya kan di sini kan yang namanya X-nya atau yang namanya kejadian yang diinginkan itu adalah mampu menahan tendangan gitu kan. Jadi nanti kalian harus tahu apa sih yang diharapkan gitu. Nah, peluang dari ini, peluang dari ini ya, ini mampu menahan berapa kali ya? Mampu menahan 3 kali ya? Oh, mampu menahan 3 kali, sorry. Ini hapus dulu. Jadi ini mampu menahannya sebanyak 3 kali. Nah, ini 3 kali, berarti K-nya kan tadi kan, ini K-nya ya, K-nya 3 gitu kan. Gitu ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini P-nya tuh yang di sini. Gitu. P-nya itu adalah 3/5. Sedangkan lawannya yaitu Q, berarti yang tidak mampu menahan tendangan kan. Q itu adalah 1 dikurangi P. Gitu. Q itu adalah 1 dikurangi P, berarti 1 dikurangi 3/5. 1 dikurangi 3/5 berarti kan 2/5 kan gitu. Nah, ya. Nah, dari sini kita ingin tahu berapa sih peluang penjaga gawang itu mampu menahan 3 tendangan. Ya, berarti tadi rumusnya apa tadi? P ya. X-nya sama dengan 3 kan gitu kan. Dengan N-nya sebanyak 5 kan gitu kan. Maka rumusnya apa deh, Pak? Kombinasi 5 3 kan gitu. Ya kan? Dikali peluang suksesnya berapa? Peluang suksesnya ini 3/5 dikali K, K-nya mana? K-nya yang 3 ini tuh, ya kan? Dikali Q, Q-nya mana? 2/5, ya kan? Dikali N dikurangi K, langsung aja kamu kurangin. 5 dikurangi 3, 5 dikurangi 3 adalah 2, begitu, ya kan? Nah, selanjutnya tadi kita hitung ini nih, 5 kombinasi 3. C, 5 kombinasi 3 di mana? C, 5 3 gitu kan? Berarti kan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Tadi udah dihitung hasilnya 10 ya. Hasilnya 10 tadi udah dihitung. Jadi kan 10 kali, nah perhatikan, ini kan 27 nih, ya kan? Ya kan, 3 pangkat 3, 27, 5 pangkat 3, 125 ya. 125 ya. Nah, 2 pangkat 2, 4, ini berarti 5 pangkat 2, 25, gitu kan? Hitung, bagi 5, 2. Bagi 5 ya. Ya kan? Itu hitung deh, ini kali ini kali ini. Ya, dapatnya berapa? 2 kali 27 kalikan 4. 2 kali 27 kalikan 4 itu adalah 216. 216 per 125 dikalikan 5, berarti 625. Oke. Berarti peluangnya adalah ini. Ya, jelek tulisannya, mohon maaf. Saya tulis lagi yang rapi deh.
216/625. Ini adalah peluangnya. Nah, kalau mau ditambahin lagi, berarti peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti adalah 216/625. Seperti itu ya, nanti jangan lupa ditambahin di kata-kata. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal selanjutnya ya. Oke, soal selanjutnya ini ya. Peluang mendapatkan 1 kali jumlah angka dalam 3 kali pelemparan 2 buah dadu. Nah, ayo. Ada 2 buah dadu ya. Di situ ingin mencari jumlahnya 7. Oke. Kita sekarang fokus ke dadu ya. Dadu. Matikan busil panah. Kalau kalian itu biasanya bikin dadu itu kan berarti kan dadu ada 6 kan matanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu kan. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Nah, kamu carilah pasangannya. Berarti 1,1, 1,2, bla dan sampai 36. Ya enggak? Kan gitu. Ya kan? Kamu cari. Di 1,1, 1,2 gitu kan, 1,3 dan seterusnya. Ini berarti kan 5,6 dan seterusnya, ini masih ada 6 di bawah ini. Nah, totally ini ada 6,6. Totally nanti ada 36. Nah, dari tabel ini kita ingin lihat ya di sini bahwasanya di sini harusnya jumlahan angka yang nilainya 7. Saya bikin suatu tabel yang merupakan tabel perjumlahan 2 buah dadu. Berarti ada dadu 1 ditambah dadu 2. Nah, dadu 1 tambah dadu 2 itu paling kecil jumlahnya berapa ya? Kan yang paling kecil ini kan 1,1 kan. 1,1 kalau saya jumlahin kan 2 kan. Kalau dadu dijumlahin paling sedikit kan jumlahnya 2. Ya enggak? Benar nggak? Benar nggak? Dadu, iya dadu paling sedikit kalau jumlahnya 2 kan. Ya yaitu 1,12. Kemudian ada lagi apa? 3, ya kan? 4, kemudian ini 5, kemudian di sini 6, kemudian ini 7, ini ada 8, ini ada 9, ini ada 10, ini ada 11, dan terakhir ada 12. Tidak ada 13 kan kalau jumlahannya? Karena kan terakhir 6,6. Nah, kita tahu kalau 2,2 itu dapatnya dari berapa sih? Maaf ya gambarnya nggak rapi. 2 itu dapat dari berapa sih? Dari 1,1, ya kan? Ada lagi nggak? Ada nggak? Nggak ada. Jadi cuma 1 kejadian kan? Kalau 3 dapatnya dari mana? 1,2 atau 2,1. Benar nggak? Benar. Berarti ada berapa kejadian? Ada 2. 4 ini dari mana? 1,3, 2,2, dan 3,1. Benar nggak? Berarti ada 3. Kalau kamu lihat nih polanya, nih ternyata nih berpola loh. Ini ada 4, ini ada 5, ini ada 6, dan ini balik. Ini 5, ini 4, ini 3, ini 2, ini 1. Percaya nggak? Coba kita cek yang 1 ini. 1 yang jumlahnya dadu 12 itu cuma dimiliki oleh 6 dan 6. Benar nggak? Benar. Benar kan? Kemudian 11 yang dimiliki oleh nilainya 2 itu dimiliki oleh 6,5. Berarti dadu pertama 6, dadu keduanya 5, atau dadu pertamanya 5, dadu keduanya 6. Gitu. Ya. Sekarang kalian coba nih buat latihan ya. Kalian tunjukkan ruang sampelnya apa gitu yang menunjukkan dia penjumlahan 2 buah dadu. Nah, kita sekarang fokus ke jumlah angka 7 dari 2 buah dadu, yaitu yang ini kan. Ada berapa nih? Ada 6. 6 dapat dari mana? 6 itu dapatnya dari 1,6, 2,5 ya. 3,5, 3,4, 4,3 ya. 5,1 dan sudah. Ada lagi nggak? Sorry. Ini 2 ya. Dan 6,1. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Gitu kan. Nah, dari sini, ini sudah banyak banget contoh-contoh saya. Ini saya hapus yang ini deh. Yang ini nggak perlu. Yang ini aja saya hapus. Karena nanti ruangannya nggak cukup.
Oke, saya tulis gitu kan. Nah, dari sini kita ingin mendapatkan ya, kalimatnya di sini adalah mendapatkan peluang. Tunggu, kenapa begini ya? Oh, ya. Kita mendapatkan peluang ya dari ya suatu kejadian di mana ya ada satu kali ya kan, berarti kan satu kali gitu kan, satu kali gitu. Terus kemudian di sini dadunya ini ada berapa kali lempar ya? Ada 3 kali lempar gitu ya. Di mana satu kali ini menunjukkan angka 7. Jadi ini satu kali menunjukkan angka 7. Jadi jangan salah, jangan bikin 7. 7 itu hanya ingin menunjukkan dia kejadian berapa sih? Kejadian munculnya angka 7, ya kan? Tapi dia mendapatkannya satu kali. Kalau kamu di sini ada kalimat 2 kali, berarti X sama dengan 2. Kamu kok pingin 3 kali, X sama dengan 3, begitu ya. Nah, ini sama dengan 1 ya. Ini sama dengan, ya ingat rumusnya tadi, C, ya, N-nya itu 3, K-nya itu 1, gitu. Ya, dikali, perhatikan, ya di sini harusnya peluang munculnya angka 7, sebanyak 1 kali. Ya kan? Peluang angka 7 ada berapa nih? Peluang angka 7. Ada 6 per berapa? Seluruh ini kan 36 tadi kan? Dari tabel. Ya ada 36 kejadian tadi yang tabel di sini kan? 6 per 36. 6 per 36 itu adalah 1/6. Begitu. Ya, artinya di sini kita bicara P, ya. P itu kan peluang yang diinginkan ya. Itu ada 1/6 gitu. Nah, Q-nya berarti kan 1 dikurangin P. Jadi Q itu adalah kejadian selain dari jumlah 2 buah dadu yang jumlahnya adalah 7, begitu. Berarti 1 dikurangi 1/6, berarti 1 dikurangi 1/6. 1 dikurangi 1/6 berarti berapa? 5/6, gitu. Berarti P-nya adalah 1/6, nah ditulis ini 1/6, ya kan? Dikali K-nya adalah 1, dikali Q-nya adalah 5/6, dan di sini kan berarti kan 3 dikurangi 1, 2, gitu. Berarti kan sama dengan 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 1, 2 faktorial, dikali 1 faktorial, dikali 1/6, dikali 25/36, gitu kan? Nah, dari situ didapatkan 3 faktorial dibagi 2 faktorial, kamu cek aja dapatnya 3. Coba hitung sendiri. Ya. 1/6 dikalikan 25/36, ya. Sama dengan, ini sama ini coret ya. Ini 1, ini 2 gitu kan. Berarti kita kalikan 1 kalikan 25, 25 per 70 ya. Gak punya kunci kok. Gak tahu. Oke, jadi jawabannya adalah 25/72 ya. Jawabannya adalah itu. Ya. Oke, selesai yang ini. Sekarang kita coba lagi yang lain. Mau pertanyaan nggak? Atau mau lanjut? Jika ada pertanyaan, kita bisa ulang lagi. Ada pertanyaan tidak? Lanjut, Bu. Lanjut aja ya, kan nanti bisa nonton videonya ya nanti ya. Coba nanti kalau misalnya ada yang nggak paham lagi setelah nonton video, tanyain aja. Boleh japri atau di grup boleh. Nah, sekarang kita coba nih ya. Nah, sekarang ini kan lagi getol-getolnya vaksin nih. Nah, harusnya tadi bikin soalnya yang terkait dengan sekarang. Tapi nggak apa-apa ya, rubella lah ya. Kita bicara tentang, tolong dong di mute. Oke. Probabilitas seorang bayi tidak diimunisasi rubella adalah 0,20 gitu. Rubella itu yang apa ya? Yang buat ke otak apa ya? Itu ya. Jadi imunisasi anak-anak sekarang banyak gitu. Kalau dulu imunisasi anak saya cuman yang wajib-wajib cuman apa ya? DPT, polio, tetanus. Kalau sekarang anak sekarang banyak dan gratis gitu ya. Jadi alhamdulillah. Kalau imunisasi di enggak tahu aku. Itu ke siapa? Tunggu sebentar. Yuk, tunggu dulu ya sebentar ya. Ada sedikit kendala nih saya.
Oke. Nah, jadi probabilitas seorang bayi tidak diimunisasi rubella ini nggak diimunisasi nih ada 0,2 gitu kan, 0,20 nggak diimunisasi gitu kan. Kemudian di situ ada 4 orang bayi gitu. Nah, dari sini apa sih yang diinginkan? Peluang dari bayi tersebut belum diimunisasi ada 3, belum diimunisasi rubella. Nah, dari sini kalian sudah bisa nentuin gampang dengan distribusi binomial. Kalian bisa nentuin berarti dari sini ya, saya pengen tahu yang diinginkan adalah belum diimunisasi. Nah, bayi yang belum diimunisasi, imunisasi. Yang belum diimunisasi ini berarti P-nya dong gitu kan. P-nya diketahui berapa? 0,20, 0,20, 0,2 gitu. Berarti lawannya P itu berarti Q. Oh, Q-nya berarti berapa? Q-nya berarti yang sudah diimunisasi. Gitu kan. Berarti sudah imunisasi. Sudah imunisasi berarti kan 1 dikurangi 0,2. Oh, yang sudah imunisasi 0,8 dong. Kan gitu. Nah, dari sini kita bikin P dari X. X adalah yang belum diimunisasi. Yang belum diimunisasi kan di sini mintanya 3. 3 dari berapa bayi sih di sini? Oh, ada 4 bayi gitu kan. Dikit amat bayinya ya. Oke, kemudian begitu ya kan? Sama dengan kombinasi dari N-nya adalah 4, K-nya adalah 3, P-nya adalah ini 0,20 ya. Pangkatnya pangkat K pangkat 3 dikali 0,8. Berarti 4 dikurangi 3 adalah 1. Begitu ya. Nah, 4 kombinasi 3 dikali 0,2 pangkat 3 dikalikan 0,8. 4 kombinasi 3 itu berapa sih? 4 ya. 4 kombinasi 3 itu 4. 0,2 pangkat ini 0,008 ya. Dikalikan 0,8. Cari sendiri ya, dihitung-hitung dapatnya 0,0256. Itu ya, itu jawabannya. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Ini kita masuk ke binomial aja sih hari ini. Sebuah koin dilempar 5 kali. Nah, tadi kita kan belajar koinnya dilempar 3 kali. Gitu. Nah, sekarang kita ingin cari koin itu dilempar 3 kali. Gitu. Dilempar 3 kali, pertanyaannya peluang mendapatkan sisi gambar tepat 3 kali. Nah, tunggu ini 3 kali ya? Ini dilempar 5 kali kan? Ya, sebentar dulu ya, sebentar. Sebentar ya, sebentar. Mohon maaf, saya ada tamu sebentar.
Oke, maaf ya. Maaf banget. Nah, sekarang kita coba nih ya. Oke. Nah, dari sini di sini ada 5 koin dilempar 5 kali. Ya, 5 koin dilempar 5 kali. Nah, kalau kita gunakan dengan cara pakai pohon, itu berarti kan kita harus bikin cabangnya 5 kali, ya kan? It means banyak banget, lama banget, gitu kan? Dengan menggunakan distribusi binomial nih mempermudah kita sebenarnya. Ini syukur-syukur kalian masih 5 kali nih. Kalau 10 kali gimana? Kan nggak mungkin kita menggunakan diagram pohon terus gitu kan. Nah, makanya kita harus menggunakan yang namanya distribusi peluang. Begitu. Nah, di sini ya yang diinginkan itu adalah kejadian adalah mendapatkan sisi. Mendapatkan sisi, ya kan? Di kejadian yang diinginkan adalah mendapatkan sisi. Ya kan? Mendapatkan sisi ini berarti adalah sebagai P gitu. P mendapatkan sisi, berarti kan sini ada angka, ada gambar. Dia nyebutnya sisi, sisi gambar. Oh, dia nyebut sisi gambar. Saya kurang. Langsung aja gambar lah, nggak usah pakai sisi. Mendapatkan sisi gambar, gitu ya. Nah, peluang mendapatkan gambar dalam 1 kali pelemparan itu pasti setengah, gitu kan. Lawannya itu adalah Q. Q-nya kan 1 dikurangin setengah, ya kan. Dapatnya setengah juga. Berarti lawannya itu adalah mendapatkan angka, begitu, ya kan. Nah, dari sini X-nya ini ada berapa? Oke, langsung saja. Jadi gini. Nah, dari sini kita cari aja langsung. P dalam kurung X. X yang ingin kita abaikan mendapatkan gambar. Gambarnya adalah 3 kali, berarti X-nya 3, dengan pelemparan sebanyak 5 kali, begitu. Kan gitu. Berarti kan sama dengan P, P-nya adalah setengah. Ada yang kurang nih. Pasti ada yang, ingat nggak apa yang kurang? Yang kurang kombinasinya. Ya, kombinasi dari 5, 3, kan gitu. P-nya itu setengah, pangkatnya pangkat K, berarti 3, gitu kan. Kali setengah, pangkat 5 dikurangi 3, 2. Gitu ya. 5 kombinasi 3 tadi udah cari, dapatnya 10, ya kan. Dikalikan, ini 1/8, ini kalikan 1/4. Oke, dapatnya adalah 10/32. Begitu ya. Gitu. Mudah banget dengan menggunakan binomial ya, gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Ya, kita masuk ke soal selanjutnya. Nah, soal ini nanti kita akan belajar yang menggunakan tabel distribusi binomial ya. Kita coba ya. Di sini ada suatu tes terdiri dari 10 soal, gitu ya. 10 soal benar dan salah gitu. Berapa peluang menjawab paling sedikit 3 soal? Oke, ini soal ini menjebak. Paling sedikit 7 soal. Kalau paling sedikit 7 soal berarti gimana? Peluang menjawab paling sedikit soal dengan benar ya, dengan benar. Jadi 7 soal dengan benar. Berarti kalau 7 soal dengan benar berarti benar 7, boleh ya. Kemudian benar 6, boleh kan? Benar 8, ya kan? Kemudian benar 9, gitu kan? Dan benar 10. Nah, kata-kata dengan paling sedikit 7 soal, itu pengertiannya berarti boleh benar 7, boleh benar 8, boleh benar 9, dan boleh benar 10. Begitu maksudnya. Ya. Nah, karena di sini ada beberapa nilai, lebih bagus kita gunakan yang namanya tabel. Gitu. Ya. Oke, nah kita gunakan tabel aja. Artinya di sini K-nya kita mulai dari 10 deh. Kemudian 9, kemudian 8 dan ini 7. Gitu ya. Kita bikin tabel. Nah, dari sini C-nya berarti N-nya ada berapa? Ada 10 soal ya kan? C-nya ada 10 K kan gitu rumusnya. Kan rumusnya tadi gimana sih? Nah, sebentar dihapus dulu deh. Nah, ini berarti kan C
NK kan gitu. Ingat N-nya berapa N-nya? N-nya adalah 10 kan gitu. Nikah kan gitu. Nah, ini gini gitu kan. Ini adalah P pangkat K gitu kan. Ini gini gitu kan. Ini adalah Q pangkat N dikurangin K. Nah, ini adalah begini gitu kan. Nah, ini hasil peluangnya. Nah, ini hasil peluangnya di sini. Nah, gitu. Nah, kemudian nanti jawabannya, sorry ya ini miring nih. Jawabannya di sini dijumlahkan, di sini jawabannya, gitu. Ya. Nah, berarti kan kita cari nih, yang ini adalah peluang dari C10 10. C10 10 itu kan 1 gitu kan. Ini C9 10. Kebalik. Kebalik 10 9. 10 9. Berarti dapatnya 10 ya. Cari aja deh. C10 9. 10 faktorial dibagi 9 faktorial dibagi 1 faktorial. 10, 9 faktorial dibagi 9 faktorial, 1 faktorial. Kan? 10 dibagi 1 itu adalah 10. Gitu. Ini 10 ya. Nanti C10 8. C10 8 itu berapa? Cari sendiri, dapatnya 45. Cek aja. Kemudian C10 7. C10 7 cari aja dapatnya 120. Begitu ya. Nah, P-nya di sini ya, karena P-nya ini adalah peluang terjadinya benar dan salah, ya kan? P ini kan kejadiannya kan benar dan salah kan? Berarti kan peluang dari benar yang kita inginkan ya. Peluang benarnya ini P-nya di sini. Ini P-nya peluang benar. P-nya berarti ada setengah dong kejadiannya. Dan peluang ini Q-nya ya, salahnya juga ada setengah, ya kan? Berarti ini setengah pangkat 10. Nah, ini kan banyak ya. Berarti ini setengah pangkat 9. Nah, ini setengah pangkat 8. Ini setengah pangkat 7. Gitu kan. Nah, ini berarti setengah pangkat ya. N dikurangin K. Berarti 10 dikurangin 10. Berarti kan 0. Nah, setengah pangkat 0 itu 1 ya. Kemudian ini setengah pangkat berarti 10 kurangin 9 dapatnya 1. Ini dapatnya setengah. Gitu. Ini berarti setengah pangkat 10 kurangin 8 dapatnya 2. Ini dapatnya 1/4 gitu kan. Ini setengah kali 10 dikurangi 7. Pangkat 3 ini dapat 1/8. Nah, selanjutnya P-nya di sini adalah perkalian ini dikalikan ini sama kalikan ini. Nah, karena ini adalah nilainya banyak sekali ya, kita mungkin sih sebenarnya mungkin. Tetapi mungkin sebenarnya untuk dicarikan manual, tetapi ada cara yang lebih singkat untuk mencarinya. Caranya adalah dengan menggunakan tabel distribusi peluang binomial. Nah, ini saya tulis aja dulu ya, ini hasilnya. Ini hasilnya adalah 0,001. Ini hasilnya adalah 0,010. Ya, nanti kita lihat tabelnya. Ini 0,044, ini hasilnya 0,117. Nah, hasilnya penjumlahan dari ini semua adalah 0,172. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita lihat tabel. Tabelnya ada di sini. Perhatikan. Gimana caranya ya? Nah, ini dicoret-coret masalahnya ya. Tunggu. Gimana ya caranya sebentar? Oh, ini tabelnya. Tabel 10. Tabel 10. Oke. Tabel 10. Tabel 10 mana yang tabel 10? Tabel 10. Sekarang kita lihat tabel distribusi. Tunggu, ini gimana ya caranya biar saya bisa supaya saya bisa ngeliatin tabel. Jadi ini tuh harus saya potret dulu. Foto dulu ya. Jadi saya foto dulu, saya print screen. Gitu. Setelah saya print screen, nanti saya clear all dulu. Saya clear all, gitu. Kenapa? Karena kita butuh tabel. Nah, saya keluar dulu dari sini, kemudian saya cari, saya print screen yang tadi ya. Nah, ini yang tadi kan. Sekarang kita bicara tabel. Kalau tadi itu kita cari N-nya 10, gitu kan. Berarti kita cari ke tabel binomial yang 10. Cari. Nah, ini tabel binomial ini. Tabel binomial itu menunjukkan nilai P-nya, ini P
berarti kan peluang kejadian yang diinginkan ada 0,01, 0,02, 0,03. Nah, tadi kita kan ingin mendapatkan karena dia benar ya, benar salah kan berarti setengah. Setengah itu 0,5. Nah, 0,5 di sini ya, 0,5. Ini 0,5. Nah, sekarang selain P, di tabel binomial tuh ada juga nilai N. N kita ada 10, kita cari ini ada N2, N3, N4, N5, N6. Kita N10 ya, cari N10 nih, ini N10. Nah, ini N10. N10 itu nanti kejadian kemungkinan suksesnya kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan gitu, ya kan? Nah, ini digedein. Ini digedein. Nah, kita cari. Nah, itu. Terlalu gede. Nah, ini aja lah. Oke, ini cukup. Nah, N10 mana N10? Oh, udah lewat. Nah, ini N15. Nah, N10 nih N15. Nah, ini N11. Ini N10. Ya. Kita cari 0,5 kan yang di sini tadi 0,5 ya. Nah, kita cari untuk peluang dari Q untuk ini kayaknya kumulatif ini kumulatif ini salah nih kumulatif nih, bukan yang ini tabelnya nih tadi harusnya nih. Nah, nih ini kumulatif, ini 0, ini salah nih tabelnya nih, mohon maaf kagak bisa pakai ini. Coba saya googling dulu ya. Saya googling dulu. Sekarang saya googling dulu. Atau nggak apa-apa sih. Sementara kita hitung manual aja. Jadi nanti aja belajar pakai tabel. Nah, kita hitung manual aja. Hitung manual yang ini tadi ya. Hitung manual. Jadi silakan Anda kalikan 1 pangkat 10 dikalikan ini dapatnya ini. Jadi kita hitung pakai Excel aja kan nanti ya. Nanti kalian hitung seperti biasa dapatnya nanti penjumlahannya hasilnya ini ya. Itu hasilnya seperti itu 0,172. Nah, sekarang soal selanjutnya, soal yang ini. Ini kan tadi ya. Ini soal yang selanjutnya ya. Nanti aja pakai tabel. Karena tabelnya salah, bukan. Tabel kumulatif, bukan tabel yang biasa ya. Nah, sekarang kita coba untuk ngerjakan soal ini. Ini kan soal pilihan ganda ya. Pilihan ganda dengan 4 opsi. 4 opsi itu maksudnya ya pilihan ganda yang A, B, C, dan D. Kalau 4 opsi, ini kan berarti dia 1/4 kan. Ya, katakanlah kita ambil satu peluang, ini adalah 1/4. Berarti sisanya kan ini, ya kan? 1 dikurangi 1/4 adalah 3/4, begitu. Nah, kalau soal seperti ini adalah peluang menjawab paling sedikit 6 soal benar. Berarti kita bikin tabelnya. Kita bikin tabelnya tadi. Ini N-nya 10 ya kan. Ini K-nya berarti 6 soal benar. 6 soal benar berarti kan 10 ya. 9, 8, 7, dan 6. Oke. Sudah. Nah, dari sini kita ambil C-nya. C-nya berarti kan N-nya 10, ini K gitu. Sama kayak tadi, ya kan? Terus kemudian di sini P-nya. P-nya itu adalah peluang terambilnya satu opsi gitu. Paling sedikit 6 soal benar. Berarti kan nggak mungkin kan soal pilihan ganda itu 2 jawaban benar tuh enggak. Karena kita bentuknya kan pilihan ganda gitu kan. Jadi kita pasti milih satu soal kan di situ. Berarti di sini dia 1/4 dia P-nya. Nah, P pangkat K ya. Di sini 1/4 ya. 1/4 pangkat K, K-nya 10 gitu. Dan Q-nya pasti 3/4 ya. Q pangkat N dikurangin K gitu. Q-nya berarti 3/4. Pangkatnya berarti 10 dikurangi 10, 0 gitu. Nah, ini adalah peluangnya. Jadi berarti C 10-10 ya kan. Ini C 10-9. Ini C 10-8. Ini C 10-7. Ini C 10-6 gitu. Cari sendiri berapa gitu kan. Nah, ini berarti kan 1/4 pangkat 9 ya kan.
Ini 1/4 pangkat 8. Ini 1/4 pangkat 7. Ini 1/4 pangkat 6. Ya. Kalau ini berarti kan 3/4 pangkat 1. Ini 3/4 pangkat 2. Ini 3/4 pangkat 3. Ini 3/4 pangkat 4. Ya. Dapat segini. Nah, nanti dijumlahin. Ini dijumlahin, dikalikan, nanti hasilnya ini semua dijumlahin di sini. Begitu. Itu ya. Nah, ini kaitannya sama tugas hari ini. Tugas hari ini sebenarnya soal nomor yang tadi, 3 soal ini. Gitu. Jadi ada tugas hari ini. Nah, nanti kalian cari ya dengan perhitungan. Terakhir, soal terakhir. Nah, soal terakhir, ini saya hapus. Nah, ini soal pilihan ganda juga, tapi dia 5 opsi. 5 opsi berarti kan ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Katakanlah yang benar itu soal A, berarti si A ini ada peluangnya berapa? 1/5, ya kan? Karena 5 kan? Berarti sisanya Q-nya adalah yang ini. Berarti 1 dikali 1/5, berarti 4/5. Gitu ya. Nah, dari sini kita nanti bikin tabel. Oh, miring lagi. Aduh, sebentar. Itu Pak bisa lurus ya gambarnya. Oke, di sini N-nya ada 10 ya. Ya kan? Di sini ada K-nya. K-nya berarti kan dengan paling sedikit 6. Paling sedikit 6 berarti kan 10 boleh ya. 9 boleh, 8 boleh, 7 boleh, dan 6 boleh. Kan gitu. Nah, terus kemudian dari sini, wah, miring lagi. C-nya C, N, K gitu kan. Nah, kemudian di sini P-nya K gitu kan. Sini Q-nya N kurang K kan gitu. Nah, ini peluangnya P-nya, P besar gitu kan. Berarti ini C 10, K-nya 10 ya kan. Jadi P-nya 1/5 nih, ya kan. K-nya berapa? K-nya 10. Ininya berarti 4/5. K-nya berapa? N kurang K-nya 0 kan gitu. P-nya berapa? Kalikan ini, kali ini dapat ini gitu. Terus kemudian C 10 9 kan gitu. Berarti 1/5 pangkat 9. Kemudian 4/5 pangkat 1. Kalikan ini dapat ini kan gitu. Ini C 10 8. Ini 1/5 8. Ini 4/5 2. Kali-kalikan dapat ini. Kemudian ini C 10 7. Cari berapa? Ini 1/5 pangkat 7. Berarti 4/5 pangkat 3. Cari-cari berapa? C 10 6. 1/5 pangkat 6. 4/5 pangkat 4. Cari-cari dapatnya berapa? Kemudian hasilnya ini dijumlahkan, ini dapatnya ini. Gitu ya. Nah, kira-kira sudah ya untuk pembahasan materi mengenai distribusi binomial. Dan ya untuk tugas ini adalah 3 soal ini. Soal ini slide 13 ini ya. Jadi yang benar salah ya. Cari peluang paling sedikit 7 soal. Ini juga tugasnya dan ini tugasnya ini. Ini berarti kalian merangkum pembahasan saya ya. Terus kemudian kalian cari hasilnya. Ini kan hasilnya belum dicari gitu. Ya. Jadi tidak usah menggunakan tabel, manual saja begitu. Masih bisa kok dengan menggunakan manual, tidak usah menggunakan tabel. Jadi tabelnya batal lah. Nggak usah saya ajarin tabel, nanti pusing malah bikin tabel. Suatu saat nanti saya ajarin pakai tabel. Jadi sekarang manual aja dulu ya. Jadi tugasnya kira-kira seperti itu ya. Tugasnya adalah nih soal ini ya. Yang benar salah cari berapa peluang untuk menjawab paling sedikit 7 soal, dan ini cari berapa peluang menjawab paling sedikit 6 soal dengan dia opsinya 4. Kalau ini dengan opsinya 5. Jadi 3 soal. Kira-kira seperti itu ya. Ada pertanyaan? Deadline-nya kapan, Ada pertanyaan?
Seperti biasa ya, saya selalu mengumpulkannya itu kan deadline-nya 1 minggu. Kirimkan ke email. Jadi nanti yang terkumpul itu jadi portofolio kalian gitu. Email IB saya kan ada. Nah, jadi saya nanti ngoreksinya pas menjelang UTS, saya lihat nih ya. Saya nanti informasikan tabungannya kalian berapa gitu. Jadi yang untuk hari ini tugasnya 3 soal saja. Ya. Jadi nanti lihat video saya. Nanti videonya saya share ke grup. Nanti silakan dikerjakan ulang lagi. Gitu soalnya 3 aja. Itu ya, kira-kira ada pertanyaan lagi? Silakan. Itu jawabannya yang bikin tabel kayak gini ya, Bu? Iya, dijabarkan begini. Ya. Karena ini saya kan belum ngitung nih. Kamu hitung. 1/5 × 10 berapa? Hitung. Pakai Excel aja. 1/5 × 10. Bisa nggak ngitung pakai Excel? Bisa nggak 1/5 × 10? Nah, coba kamu hitung pakai Excel. Ya, coba kamu nanti searching, googling. YouTube, gimana cara ngitung pakai Excel. Begitu. Oke? Kira-kira ada lagi pertanyaan? Silakan. Kalau sudah tidak ada, saya akan tutup. Sudah? Sudah jelas ya mengenai tugasnya? Oke, kalau sudah ya, nanti kalau mau pertanyaan lagi boleh bertanya aja di grup ya. Kira-kira sudah ya penjabaran untuk materi hari ini, yaitu distribusi peluang binomial. Kita akhiri, terima kasih banyak ya atas atensinya. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin